Desa Wolu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah adalah salah satu desa yang terletak dekat dengan Taman Nasional Bukit Manusila Indah. Sebagai desa yang berdekatan dengan Taman Nasional Bukit Manusila Indah, tak heran jika sebagian besar pola kehidupan masyarakatnya adalah bertani dan sebagian kecilnya adalah nelayan. Hasil pertanian masyarakat desa Wolu diantaranya cengkeh, pala, dan kelapa, sementara hasil lautnya yakni ikan tuna. Semua hasil alam yang diberikan Tuhan Yang Maha Pengasih patut disyukuri oleh umat manusia, di samping tetap ikut melestarikan dan menjaga ekosistem lingkungan yang ada di sekitarnya. Desa Wolu, Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah berstatus definitif tahun 1997. Dengan demikian, sebutan masyarakat setempat pada raja beralih menjadi kepala desa. Sebagai salah satu desa adat tertua di Kecamatan Tehoru, Desa Wolu telah mengalami pergantian raja sebanyak 8 kali yang dimulai dari tahun 1602. Desa Wolu kini berpenduduk 600 kepala keluarga atau sebanyak 2000 jiwa lebih. Pada bagian utara Desa Wolu berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Manusila Indah, sementara pada bagian selatan berhadapan dengan Laut Banda, dan pada bagian barat dari Desa Wolu yakni Desa Teluti Baru serta Desa Lava yang berada pada bagian timur dari Desa Wolu. Sikap peduli mereka adalah membangun sarana peribadatan berupa masjid. Karena dari sini akhlak umat selain dapat dibangun dari dalam keluarga, juga dengan selalu menumbuhkan sikap peduli terhadap bangunan masjid. Menanamkan sikap peduli terhadap rumah Allah seperti masjid akan dapat memantapkan iman umat Islam. Sikap terpuji masyarakat Desa Wolu, Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah ini dibuktikan saat pemasangan kubah Masjid Jami Nurul Falah beberapa waktu lalu. Pembangunan Masjid Jami Nurul Falah Desa Wolu, Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah memiliki sejarah panjang. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami Nurul Falah Desa Wolu dimulai sejak tahun 1954, sementara pembangunan Masjid Jami sendiri baru dilakukan pada tahun 1957. Inti prosesi pembangunan Masjid Jami Nurul Falah Desa Wolu yang diawali dari peletakan batu pertama hingga selesai, kunci pelaksanaannya terletak pada 4 orang tukang usul. 4 orang tukang usul tersebut berasal dari marga Kohonusa, Hayoto, Mahu, dan marga Leuli. Dari 4 orang tukang usul inilah dimulai pekerjaan tiang pertama dan tiang alif Masjid Jami Nurul Falah. Bahan bangunan masjid berupa kayu tiang pertama dan tiang alif didatangkan oleh masyarakat dari desa tetangga yakni Desa Tehua. Sementara bahan bangunan lainnya untuk kerangka badan masjid didatangkan dari Petuanan Saunolu, Desa Yaputi, Desa Haya, dan Desa Laimu. Perjalanan pembangunan Masjid Nurul Falah Desa Wolu telah mengalami 3 kali renovasi. Renovasi pertama dimulai tahun 1963 dan tahun 1985, serta renovasi ketiga yakni awal tahun 2002. Pada kegiatan renovasi ketiga, seluruh bangunan masjid berkonstruksi beton dengan luas bangunan 775 meter persegi dan dapat menampung lebih kurang 1000 jamaah. Dalam renovasi ketiga pembangunan Masjid Nurul Falah juga dilakukan pergantian atap masjid yang rusak, tehel, dan bak penampung air wudhu. Pembuatan saluran air bersih untuk keperluan air wudhu Masjid Jami Nurul Falah dan musola berjarak 3 km.
Pekerjaan pembangunan saluran air bersih atas inisiatif masyarakat setempat dengan menggunakan pipa sebanyak 500 staf. Renovasi panitia Nurul Falah Desa Wolu pada tanggal 18 Agustus 2001. Besar dana 120 juta. Kepada masyarakat, masjid ini harus dijaga dengan sebaik-baik mungkin. Kepada pemerintah diharapkan agar bisa memperhatikan pembangunan masjid pada tahun-tahun berikut. Pada puncak pemasangan kubah Masjid Nurul Falah, masyarakat setempat melaksanakannya secara adat. Sebagai desa adat, sebelum diadakan pemasangan kubah masjid, 4 utusan dari istri para tukang besar dan 6 orang istri dari tukang kecil terlebih dahulu berkumpul di rumah kepala desa untuk mengambil kubah yang telah setahun berada di rumah kepala desa. Saat berada di dalam rumah kepala desa, wakil utusan kepala tukang besar melakukan dialog dengan pihak yang menyimpan kubah. Pembicaraan dalam dialog seputar tentang toreng atau kubah dengan menggunakan bahasa setempat. Dalam pembicaraan tersebut, masing-masing pihak mengharapkan agar prosesi pemasangan kubah dapat berjalan dengan lancar dan baik. Pertama-tama yang beliau tukanu tamapun fail, tukanu fail. Terdiri dari tukanu yang pertama, tukanu laok, tukanu kunsa. Dan kedua, tukanu kayu itu tukanu hafid. Dan yang ketiga, tukanu leuli yaitu Jaidul Leuli. Dan keempat, tukang nomor yaitu Tahir. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau boleh sesungguhnya diterima. Pertama Allah selawani, ayah dan malah afadu, malah Allah, malah pengusaha, ya, malah ini. Sesungguhnya apa sih kamu lihat? Mudah-mudahan. Engkau apa mau tahanan, apa mau juahuan, apa mau anak mau jual dan umat iya. Mamaw niyo nang kain taiti. Siguro ko na kay ko tati ya boleh, isa nang kay tati ya boleh. Siguro ko na kay ko tati yo. Langga tinalalino, hensan ngate ganggu katite na kalino, dah boleh hensan na ganggu kay. Dah boleh. Sudah menjadi tradisi masyarakat setempat bila setiap kali diadakan pemasangan kubah masjid, istri dari tukang besar dan istri dari 6 tukang selalu mendapat porsi terdepan. Kubah masjid yang dibawa oleh para istri tukang selanjutnya dibawa ke rumah tukang besar. Setibanya di rumah tukang besar, para istri tersebut disambut oleh kepala tukang besar yang didampingi oleh seorang ibu. Rasa haru dan gembira menyelimuti suasana rumah tukang besar ketika para rombongan tiba. Keesokan harinya, 4 kepala tukang besar memimpin barisan pembawa kubah masjid bersama tua-tua adat masyarakat setempat keluar dengan toreng atau kubah menuju Masjid Nurul Falah dengan diiringi tarian hadrat. Setibanya rombongan pembawa kubah di halaman Masjid Nurul Falah, mereka disambut dengan selawat badar. Saat toreng atau kubah berada dalam masjid, 4 tukang besar melakukan sholat sunat 2 rakaat. Seluruh prosesi pekerjaan pembangunan masjid di Desa Wolu terletak pada 4 orang tukang usul. Menurut tokoh adat Desa Wolu, Adam Kohonusa, fungsi tukang usul yakni mengkoordinir pekerjaan pembangunan masjid. Tukang usul berarti itu artinya untuk mengkoordinir segala pekerjaan yang berkaitan dengan penebangan tiang alef, tahu pemasangan toreng masjid. Karena tukang usul ini bukan hari ini juga, bukan hadir dipilih, tapi
mengikuti daripada awal daripada tukang-tukang dan pamah-mah guru penyiar Islam. Ada 4 tukang usul, yaitu yang pertama saya sebagai pimpinan, yaitu dari warga Kaunusa, saudara Adam Kaunusa. Kedua tukang usul yaitu dari warga Hayoto, dari guru Hayoto, yaitu Bapak Haji Hafid Hayoto. Ketiga yaitu dari warga dari guru Leuli, yaitu tukang Leuli atas nama Bapak Jaidon Leuli. Keempat tukang yaitu dari warga guru Mahu, yaitu dari Bapak Muhammad Tahir Mahu. Sudah berapa kali masjid ini direnovasi dan pengambilan tiang alif serta pemasangan kubah masjid, Pak? Ya, sudah 3 kali direnovasi dan pengambilan tiang alif sudah 2 kali dan pemasangan kubah juga sudah 2 kali, Pak. Harapan kami dari tukang adat kepada pemerintah agar bisa mendukung sepenuhnya budaya adat kepada masyarakat nih, perlu menjaga adat istiadat yang perlu dijaga. Suasana di sekitar Masjid Nurul Falah penuh dengan masyarakat yang menanti jalannya prosesi pemasangan kubah masjid. Usai melaksanakan sholat sunat, keempat tukang besar langsung menuju ke atap masjid sambil menanti datangnya kubah. Saat kubah dinaikkan, suara azan selalu mengiringinya. Saat kubah tiba di atap masjid, langsung diterima oleh keempat tukang. Disinilah prosesi pemasangan kubah dilakukan yang diawali oleh kepala tukang besar. Selanjutnya diikuti oleh ketiga tukang lainnya. Menurut Kepala Desa Wolu Hasan Keia, prosesi pemasangan kubah Masjid Nurul Falah sesuai dengan tradisi masyarakat Desa Wolu. Ditambahkan, Masjid Jami Nurul Falah Desa Wolu telah beberapa kali mengalami renovasi. Namun kegiatan renovasi yang dilakukan selalu mengarah ke arah perbaikan. Menyangkut dengan bangunan masjid desa kita ini, kelihatannya sudah lapuk, mesinnya sudah bocor, dan masjid kita ini selama berapa puluh tahun air bersihnya tidak masuk, sehingga ada spirit semacam semangat untuk saya membentuk panitia renovasi dan pembangunan jaringan air bersih. Selaku kepala desa Wolu, mengharapkan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah bisa melihat tentang kekurangan-kekurangan yang dialami oleh desa kami, dan menyangkut dengan rehabilitasi pembangunan masjid pun mengalami kekurangan. Untuk itu harapan kami agar pemerintah daerah bisa melihat hal ini. Harapan saya kepada masyarakat dulu agar mari kita bergandengan tangan, kita bersatu untuk membangun desa kita ini, karena tanpa dukungan dan kerjasama dari masyarakat mendukung program saya selaku kepala desa, maka semua pembangunan tidak akan berjalan.
Acara pemasangan kubah Masjid Nurul Falah selain dihadiri masyarakat Desa Wolu dan desa tetangga lainnya juga musbika setempat. Camat Tehoro Dr. Andus Hamzah Tualeka ketika menghadiri acara pemasangan kubah Masjid Nurul Falah dan pembuatan saluran air bersih mengemukakan rasa kagumnya atas kerja keras masyarakat Desa Wolu selama ini. Ditandaskan bahwa karya yang diberikan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi bila umat Islam selalu memakmurkan rumah Allah ini dengan sholat 5 waktu serta kegiatan keagamaan lainnya. Pembangunan renovasi Masjid Desa Tihua Nurul Falah pada hari ini memberi suatu nuansa yang tersendiri dalam rangka mempersatukan umat beragama secara internal dan umat beragama secara keseluruhan yang mendasari hubungan kekeluargaan dan persaudaraan tadi. Dengan ditanamkannya sikap peduli terhadap rumah Allah atau masjid akan dapat memantapkan akhlak umat di samping ikut meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.